Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, mata kuliah metodologi pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Di sini kami akan membahas hasil analisis jurnal dari ragam jurnal yang menggunakan penelitian kualitatif. Yang anggota kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Ajeng Fathia Azahra dengan NPM 2010 63 10 50 047. Lalu yang kedua ada saya sendiri Rafalia Destiati dengan NPM 20 10 63 10 50 125. Dan kemudian ada Rafida Sapitri dengan NPM 20 10 63 10 50 092. Dan yang terakhir ada Siti Wasila Junia dengan NPM 20 10 63 10 50 037. Boleh di next. Nah, di sini ada ragam penelitian kualitatif yang empat, empat jurnal dari ragam tersebut akan kami bahas mengenai hasil analisisnya. Yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada studi kasus, yang ketiga ada grounded theory, dan yang terakhir ada etnomatematika. Yang pertama, jurnal yang menggunakan metodologi fenomenologi akan dibahas oleh saya sendiri. Boleh lanjut ke hasil analisis jurnalnya. Nah, di sini jurnal yang saya ambil adalah dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis pada Siswa dengan Gaya Belajar Visual Kinestetik. Penulisnya ada Lisa Faradila, Teguh Wibowo, dan Riawan Yudi Purwako. Menurut hasil analisis kelompok kami, hal yang melatar belakangi peneliti dalam mengambil topik ini adalah karena menurut peneliti, proses berpikir reflektif dapat dilakukan pada semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Tetapi jika pada pelajaran matematika, maka di belakangnya diberi pembelajaran kemampuan berpikir reflektif matematis. Nah, ternyata pada pembelajaran matematika, kemampuan berpikir reflektif matematis siswa itu visual itu lebih baik dari siswa auditorial. Dan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa auditorial lebih baik dari siswa kinestetik. Jadi, bahan pertimbangannya itu hal tersebut. Serta alasan peneliti mengambil gaya belajar kombinasi adalah karena belum banyak gitu yang mengambil gaya belajar kombinasi. Biasanya hanya mengambil satu gaya belajar. Dan juga peneliti meyakini bahwa meskipun pada umumnya siswa hanya cenderung pada salah satu gaya belajar, tapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa siswa mempunyai kecenderungan 2 gaya belajar ataupun 3 gaya belajar sekaligus. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis kemampuan berpikir matematis siswa yang mempunyai gaya belajar visual kinestetik. Boleh lanjut? Nah, pada metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir reflektif matematis pada siswa dengan gaya belajar visual kinestetik dalam mengerjakan soal pemecahan masalah materi bangun ruang sisi datar. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukannya oleh peneliti adalah dengan menggunakan angket, tes tertulis, wawancara, dan catatan lapangan. Subjek yang digunakan oleh peneliti adalah siswa kelas 8 SMP yang didapat dari hasil angket gaya belajar. Kemudian siswa tersebut diberikan tes dan diverifikasi melalui wawancara oleh peneliti. Kemudian, awalnya peneliti menggunakan responden sebanyak satu kelas, yaitu 32 siswa untuk mengisi angket gaya belajar. Nah, ternyata dari 32 siswa tersebut, terdapat 4 siswa yang masuk ke kriteria gaya belajar visual kinestetik. Dari 4 siswa tersebut kemudian dikerucutkan lagi, dan peneliti memberikan tes mengenai kemampuan berpikir reflektif matematis dan wawancara kembali, sehingga diperoleh 3 siswa yang identik, dan akhirnya peneliti hanya mengambil 2 subjek penelitian saja. Boleh di next. Nah, pada proses pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan siswa pada saat proses pengerjaan tes kemampuan berpikir reflektif matematis mengenai materi bangun ruang sisi datar yang diberikan oleh peneliti.
Langkah-langkahnya itu kurang lebih, awalnya siswa membaca secara berulang mengenai soal yang diberikan. Kemudian, siswa menuliskan apa yang diketahui pada soal. Setelah itu, berdasarkan data yang siswa dapat tangkap dari soal, siswa agar mengingat kembali materi-materi yang berkaitan dengan soal. Kemudian, siswa mencoba menuangkan apa yang dipahami ke dalam bentuk gambar jaring-jaring. Dari langkah tersebut, siswa dapat menginformasikan kembali data yang ada pada soal. Kemudian, mengingat kembali konsep-konsep yang sekiranya dapat digunakan hingga dapat membuat visualisasi makna yang terkandung dalam soal. Hal tersebut merupakan tahapan awal dalam memecahkan suatu persoalan. Boleh di next lagi? Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan dari langkah tersebut. Dari soal tes kemampuan berpikir reflektif matematis siswa, siswa menunjukkan dapat melakukan semua aktivitas yang sesuai dengan proses kemampuan berpikir reflektif matematis yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa visual kinestetik mempunyai kemampuan berpikir reflektif matematis yang lebih baik dari siswa visual, auditorial maupun kinestetik saja. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka didapat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian, bahwa siswa dengan gaya belajar visual kinestetik mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam berpikir reflektif matematis, karena siswa dapat memenuhi semua indikator kemampuan berpikir reflektif matematis yang ada. Referensi jurnalnya itu menurut Faradila L, Wibowo T, dan Purwoko R.Y. pada tahun 2020, analisis kemampuan berpikir reflektif matematis pada siswa dengan gaya belajar visual kinestetik, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Lalu, yang kedua ada mengenai metode pada pendekatan kualitatif, yaitu studi kasus yang akan disampaikan oleh Rapidah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang boleh di next. Ya, jurnal yang saya ambil judulnya Analisis Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari Self-Confidence Siswa kasus di SMKN 4 Pandeglang. Penulisnya Atika Nurafni dan Heni Pujiastuti. Analisis jurnal dari kelompok kami. Peneliti melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kepercayaan diri atau self-confidence dari siswa yang rendah. Peneliti mengambil hasil dari penelitian lain yang dilakukan oleh Pipit Fitriani yang menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence siswa MTS masih rendah. Sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kemampuan koneksi matematis dan self-confidence pada pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti tentang kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence pada siswa SMK. Karena pada usia ini, siswa sudah dewasa dan seharusnya memiliki self-confidence yang lebih kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Metode studi kasus menurut Mulyana pada tahun 2001 merupakan penelitian di mana peneliti berupaya secara seksama dengan berbagai cara mengkaji sejumlah besar variabel mengenai suatu kasus khusus. Dengan mempelajari semaksimal seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan uraian lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Metode studi kasus tepat untuk diterapkan pada penelitian ini, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu kasus, yaitu tingkat kemampuan koneksi matematis yang ditinjau dari self-confidence dari suatu kelompok, yaitu siswa SMKN 4 Pandeglang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMKN 4 Pandeglang, Banten. Sedangkan sampelnya sebanyak 30 siswa laki-laki kelas 10 jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, di mana peneliti sebagai pelaksana, pengumpul data, penganalisis, dan penafsir data. Selain itu, instrumen yang lain ialah notes, yaitu berupa angket self-confidence dengan 33 pertanyaan dan juga soal tes kemampuan koneksi matematis dengan 3 soal tes esai. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan,
Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, analisis data. Boleh tolong di next. Kemudian di sini peneliti membagi siswa menjadi 3 kelompok. Pembagian kelompok ini didapatkan dari skor pengisian angket. Yang pertama itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, terus kelompok yang kedua itu memiliki rasa percaya diri yang sedang, kemudian yang ketiga itu memiliki rasa percaya diri yang rendah. Kemudian dilakukan penskoran kemampuan koneksi matematis dengan 3 soal esai. Peneliti kemudian menjabarkan dengan rinci hasil kemampuan koneksi matematis yang ditinjau dari self-confidence siswa setelah dilakukannya penelitian. Kemudian kesimpulan dari peneliti juga sesuai dengan tujuan penelitian dan peneliti menyampaikan rekomendasi, saran, atau implikasi dengan jelas. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafidah yang telah menjelaskan hasil analisis jurnal pada metode studi kasus. Lalu yang ketiga ada metodologi penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan metode grounded theory yang akan disampaikan oleh Ajeng kepadanya. Dipersilahkan. Ya, di sini saya akan mengabarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai jurnal kualitatif metode grounded theory. Nah, di sini ada judulnya yaitu analisis kesalahan jawaban siswa pada kemampuan pemahaman matematis melalui pembelajaran konseptual dan penulisnya Nia Jusniani. Adapun analisis jurnalnya, latar belakang masalah penulis melakukan penelitian terdapat masalah pada kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika perlu dilakukan agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dapat diketahui dan dapat ditindaklanjuti untuk memaksimalkan kemampuan belajar siswa. Dan dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memahami kesalahan yang dialami siswa beserta penyebab-penyebab kesalahan tersebut muncul. Jika diketahui sumber masalahnya, guru dapat mengupayakan penyelesaian masalah tersebut. Terlebih dahulu, guru harus mengetahui jenis kesalahan siswa dalam menjawab soal matematika. Kemudian dapat diketahui penyebab dari kesalahan tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti dengan mencari solusi mengatasi sumber masalah kesalahan siswa tersebut. Oleh karena itu, tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengkaji tentang kesalahan jawaban siswa dalam menjawab soal pemahaman matematika setelah penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan konseptual. Adapun metode yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif grounded theory karena penelitian grounded teori adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis yang diarahkan untuk mengembangkan teori berorientasi, tindakan, interaksi, atau proses dengan berlandaskan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam masalah ini terdapat tindakan siswa dalam melakukan kesalahan dalam menjawab soal matematika karena kurangnya pemahaman matematisnya. Adapun data yang diperoleh dari lapangan pada penelitian ini berdasarkan hasil kesalahan yang banyak ditemukan pada indikator menunjukkan situasi matematika ke dalam berbagai cara serta mengetahui perbedaannya dan mengembangkan konsep yang telah dipelajari. Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menjawab soal pemahaman matematika siswa sebagian besar pada kesalahan biasa dan miskonsepsi. Adapun pengumpulan datanya menggunakan instrumen tes kemampuan pemecahan matematis dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh responden di akhir pembelajaran. Adapun dalam mengolah analisis data, peneliti menggunakan tahapan Strauss 1998 yang terdiri dari 3 langkah secara berurutan, yaitu open coding, selective coding, dan theoretical coding. Pada tahap open coding, peneliti melakukan pengumpulan data awal dari hasil jawaban siswa tes akhir atau post-tes kemampuan pemahaman matematis. Kemudian menganalisis lembar jawaban siswa pada tes akhir dan komentar siswa pada wawancara. Setiap lembar jawaban dianalisis untuk mendapatkan kategori kesalahan siswa dalam menjawab soal kemampuan pemahaman matematis. Tahap yang selective coding, lembar jawaban siswa yang dianalisis berdasarkan jenis kesalahan sesuai kategori kesalahan yang dilakukan siswa. Peneliti memilih salah satu kategori yang ada sebagai inti yang sedang diteliti. Seluruh kategori lainnya dihubungkan pada inti penelitian ini. Pada tahap theoretical coding, peneliti menyusun teori atau konjektur berdasarkan pengkajian kategori-kategori yang ditemukan pada tahap grounded teori. Peneliti menyusun kesalahan-kesalahan siswa yang muncul berdasarkan indikator kemampuan
Pemahaman matematis kemudian mengaitkan dengan langkah-langkah yang terdapat pada pembelajaran konseptual. Adapun dalam pengambilan kesimpulannya, penulis menjelaskan dan memberikan presentasi hasil analisis yang diperoleh bahwa siswa dalam proses pembelajaran pada tahap menerapkan konsep ini masih kurang, sehingga kesalahan yang banyak dilakukan siswa pada mengidentifikasi konsep dan mengenal syarat untuk menentukan konsep. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ajeng yang telah menjelaskan hasil analisis jurnal mengenai grounded theory. Yang terakhir ada hasil analisis jurnal mengenai metode penelitian etnomatematika yang akan disampaikan oleh Siti Wasilah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menganalisis jurnal dengan metode atau pendekatan etnomatematika. Identitas jurnalnya itu ada judul artikel Etnomatematika pada Bangunan Umbul Binangun dalam aktivitas pembelajaran matematika. Nama jurnalnya Etomathematics Journal tahun 2021 volume 2 halaman publikasi 21-30 dengan penulis Rio Panintama Yuniar Putra, David Nur Alfian, Tri Astuti Arigiyati, dan Krida Singgi Kuncoro. Pada jurnalnya ada pendahuluan yaitu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal akan tradisi dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya merupakan warisan dari nenek moyang menurut Prayitno tahun 2019. Menurut Ari Wijaja 2018, warisan budaya adalah hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan menjelaskan jati diri dari setiap daerah. Warisan budaya yang memiliki nilai penting salah satunya adalah pada kawasan Taman Sari Umbul Binangun yang merupakan bangunan bekas istana air dan menjadi bagian dari Jeron Beteng Keraton Yogyakarta menurut Arvisista dan Dwi Susanto tahun 2020. Umbul Binangun ini adalah bangunan pasiraman yang mempunyai fungsi untuk tempat pemandian bagi sultan, para istri, serta para putri keraton. Bangunan-bangunan dan arsitektur pada Umbul Binangun apabila dilihat secara kasat mata menunjukkan berbagai perpaduan objek-objek matematika. Adapun kajian teorinya, memanfaatkan budaya dalam mempelajari matematika merupakan hal yang sangat mungkin karena Indonesia kaya akan hasanah budaya mulai dari aktivitas bangunan bahkan peralatan sehari-hari. Karena anggapan peserta didik matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan dianggap juga selalu teoritis, hal ini yang mendorong para guru untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, yaitu dengan pendekatan budaya, sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjembatani hubungan antara matematika dan budaya adalah etnomatematika. Menurut Abi tahun 2017, pendekatan budaya untuk mengajarkan matematika di mana peserta didik menggunakan latar belakang sosial budaya mereka untuk menyusun konsep matematika akan membantu peserta didik melihat penerapan matematika dalam situasi kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengekstraksi kreativitas peserta didik dan keterampilan berpikir kritis. Pada jurnal ini, media pembelajaran yang dekat dengan peserta didik diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang bermakna. Menurut Kuncoro, Suyitno, dan Sugiyarti tahun 2014, dan menurut Setiawan, Wahyu, dan Sunardi tahun 2018. Media pembelajaran yang dekat dengan peserta didik dan memiliki unsur matematika salah satunya dengan menganalisis nilai-nilai matematika yang terkandung dalam Umbul Binangun. Bagian Umbul Binangun yang unik dan dapat dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran matematika. Metodologi penelitiannya yaitu penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari latar secara utuh atau holistik. Menurut Meleong tahun 2013, metode etnografi adalah ilmu penulisan mengenai suku bangsa dengan penggunaan bahasa yang lebih kontemporer. Etnografi dapat juga memiliki arti sebagai penulisan mengenai suatu kelompok budaya menurut Sugiarto tahun 2017. Instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri atau human instrument.
Menurut Rukaja tahun 2018 menjelaskan dalam penelitian kualitatif, instrumen utama pengumpulan data adalah manusia. Namun selain peneliti yang sebagai instrumen utama perlu juga didukung oleh instrumen yang lainnya seperti menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan. Pengumpulan data peneliti menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan bangunan Umbul Binangun. Penyajian datanya dilakukan dalam bentuk gambar dan uraian mengenai nilai-nilai etnomatematika yang terkandung pada bangunan Umbul Binangun. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu sebuah temuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, belum ada penelitian dengan judul serupa, maka penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keidentifikasinya matematika pada bangunan Umbul Binangun Taman Sari. Hasil dan pembahasan berdasarkan dari hasil eksplorasi, pemandian Umbul Binangun mempunyai objek-objek matematika yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Umbul Binangun memiliki arsitektur berbentuk balok. Jika Umbul Binangun dapat dipandang dari atas dalam geometri bidang, maka akan menjadi bentuk persegi panjang. Pada model bentuk geometri Umbul Binangun, mengaitkannya dalam matematika dapat menemukan sifat-sifat persegi panjang. Selain memiliki unsur geometri, Umbul Binangun juga berbentuk unsur matematika garis lurus sejajar, konsep geometri dalam sebuah lingkaran, dan model bidang berlaku tupat. Berdasarkan beberapa objek etnomatematika yang terdapat dalam bangunan Umbul Binangun, aktivitas dalam pembelajaran matematika yang dapat dilakukan antara lain membelajarkan segitiga, kekongruenan garis dan sudut, kesejajaran garis, segitiga, segi empat, lingkaran, keliling, luas, dan pola bilangan. Kesimpulannya, pada Umbul Binangun yang terdapat dalam Taman Sari Kraton Yogyakarta memiliki unsur matematika terutama pada geometri bidang datar. Melalui aktivitas mengamati bangunan Umbul Binangun dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan etnomatematika menjelaskan bahwa unsur budaya dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Aktivitas dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan etnomatematika dapat lebih meningkatkan interaksi antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Menerapkan etnomatematika dalam pembelajaran matematika juga dapat menjadi salah satu sarana untuk memberi motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk dapat mengatasi kejenuhan dan dapat memberikan nuansa baru kepada peserta didik dalam pembelajaran matematika. Sekian hasil analisis jurnal dengan metode etnomatematika. Selanjutnya saya ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Wasilah yang telah menyampaikan hasil analisis jurnal mengenai pendekatan etnomatematika. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tugas ini ya, yang mengenai analisis jurnal menggunakan 4 ragam penelitian kualitatif, yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada studi kasus, yang ketiga ada grounded theory, dan yang terakhir ada etnomatematika. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 5 yang telah menjelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.